Lord, I know that you will never change, so I'm just in you with all my days. You are the first and the last. God of my future, God of my past. Your love remains the same from the start. 'Cause you are the first and the last. Every day I wake up, be by my side. When I hear your heartbeat, I come alive. I come alive. Jesus, be the first thought inside my head. Every step that I take, I want you there. I want you there. Shalom semuanya, kembali lagi dalam Ibadah Radiance Community Online Service. Gimana nih kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua masih dalam keadaan yang sehat, jauh dari virus, dan tetap dalam kuat kuasanya. Teman-teman, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan dilayani oleh Kak Kezia Yamamoto. Seperti yang teman-teman tahu, Kak Kezia ini sangat luar biasa sekali, hamba Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya maupun pelayanannya. Teman-teman gak sabar kan mau dengerin firmannya? Tahan dulu, saya punya satu pengumuman penting lagi. Kalau nanti malam nih, jam 7 malam, Radiance akan mengadakan podcast. Nah podcast ini merupakan podcast yang ketiga dengan tema RIP. Penasaran apa itu RIP? Makanya harus saksikan podcastnya. Teman-teman, mari saya ajak teman-teman untuk siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata,
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Radiance, kembali lagi nih bersama kita nih. Yuk, gimana kabarnya semua? Pasti luar biasa kan, amin. Saya percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap menyertai kita, amin. Karena dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang baik, dia Bapa yang kekal, dia sahabat sejati, dan lain-lain. Tuhan Yesus segalanya buat kita, amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan terlebih dahulu. Satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang minggu ini ya Tuhan, Kau tetap baik ya Tuhan. Kau tidak pernah berubah ya Tuhan. Kau tetap Allah kami ya Tuhan. Kau tetap Bapa kami ya Tuhan. Sungguh bangga ya Tuhan kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kau batu karang setiap kami ya Tuhan. Kau kota perlindungan setiap kami ya Tuhan. Hanya padamu ya Tuhan kami berlindung ya Tuhan. Hanya padamu kami berserah ya Tuhan. Jesus, name above all name, name above all name. Jesus, my Jesus. My desire, God, you're my desire.
kita angkat mazmur kita di hadapannya. Karena Dia yang layak terima segala pujian, karena Dia yang layak terima segala penyembahan kita. Yesus Tuhan, bertata Engkau Tuhan, bertata Engkau atas pujian setiap kami Tuhan, atas penyembahan kami Tuhan. Yesus, Kau sumber jawaban dari setiap permasalahan kami ya Tuhan. Kau jalan dari setiap masalah kami ya Tuhan. Kau kebebasan dari setiap masalah kami ya Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan ada kedamaian ya Tuhan. Di dalam-Mu ada pelepasan ya Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan ada kebahagiaan kami ya Tuhan. Karena Kau segalanya buat kami Tuhan. You're my everything God. You're my everything God. Oh Jesus, Kaulah yang luar biasa, Bapa yang kekal, Yesus. How great, how great, how great, how great You are. How great You are, God. Buat kami tidak pernah berhenti memuji-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah berhenti ya Tuhan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Karena Kau Allah yang ajaib ya Tuhan. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Kau Allah yang mengatasi langit dan bumi ya Tuhan. Karena itu kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah persembahan setiap kami ya Tuhan. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. I tremble at His voice, tremble at His voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Father, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great You are, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great
me how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari kita sembah Dia, Yesus. Name above all name, name above all name, Jesus, Jesus. Oh Jesus, you are how great, you are how great. So wonderful name of Jesus, so wonderful name of Jesus. We lift your name on high, we lift your name on high, Jesus. Oh God, in your name we trust, in your name we pray. There is joy in your name, Jesus. There is comfort in your name. There is strength in your name, Jesus. There is hope in your name, Jesus. Yes, Lord. Di dalam namamu ya Tuhan. Di dalam namamu ada kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu bukan sembarang nama ya Tuhan, tapi itu nama yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Nama yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Nama yang menenangkan kami ya Tuhan. Namamu di atas segala-galanya ya Tuhan. Karena itu jiwa kami terus menyanyikan namamu ya Tuhan. Lebih dari segalanya ya Tuhan. Karena Kau segalanya buat kami ya Tuhan. Kau segalanya bagi hidup kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami ingin menaruh pengharapan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Kami ingin menaruh iman kami di dalam-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarkan kami terus bersandar ke dalam nama-Mu ya Tuhan. Biar kami terus berpegang dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarkan terus jiwa ini bernyanyi-nyanyi terus ya Tuhan. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art.
Kau besar ya Tuhan. Kau mengatasi langit dan bumi ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau berkuasa, Engkau ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Atas setiap kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Atas setiap kekuatan ya Tuhan. Setiap harapan baru yang Kau berikan ya Tuhan. Atas setiap sukacita ya Tuhan, maupun setiap duka cita yang Kau berikan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, duka cita daripada Engkau ya Tuhan, itu membawa kami ya Tuhan menjadi semakin dewasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tidak henti-hentinya hamba mengucap syukur ya Tuhan atas setiap apa yang Kau lakukan pada setiap kami ya Tuhan. Atas setiap negeri kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau terus turun tangan ya Tuhan atas negeri kami ya Tuhan. Kau terus ikut campur ya Tuhan atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kau yang terus pegang kendali ya Tuhan dimanapun ya Tuhan. Kau yang pegang kendali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Setiap ekonomi kami ya Tuhan. Kesehatan kami ya Tuhan. Bisnis kami ya Tuhan. Usaha kami ya Tuhan. Mungkin belajar kami ya Tuhan. Kegiatan belajar kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah kami ya Tuhan. Yang setia kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setelah kami Tuhan ingin mendengar ya Tuhan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kau bukakan telinga setiap kami ya Tuhan. Kau bukakan setiap hati kami ya Tuhan. Biarkan hati ini ya Tuhan menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Untuk menerima benih-benih firman-Mu ya Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, 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 kebaikan-Mu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagi-Mu. Puji nama-Mu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya bagi-Mu.
namamu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung, hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Halo, Shalom teman-teman Youth Radiance. Bersyukur ya kita bisa ketemu lagi meskipun masih dalam ibadah online. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang ministry. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun dengan online. Kami berdoa Tuhan biar apa yang akan kami terima hari ini boleh mengubah kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak muda yang berubah, anak-anak muda yang mengerti panggilan kami, mengerti tujuan hidup kami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, sehingga kami boleh diberkati dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, kita akan belajar hari ini mengenai pelayanan ministry. Saya bacakan dulu ayatnya dalam Efesus 6 ayat 7 sampai yang ke-8. Efesus 6 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Di bagian awal dikatakan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan untuk setiap apa yang dikerjakan itu Tuhan memberikan upah. Nah, berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam setiap hari itu dihitung oleh Tuhan, teman-teman. Pada waktu kita bersekolah, meskipun mungkin masih dalam online gitu ya, bagaimana sikap kita, bagaimana attitude kita, bagaimana persiapan kita, itu juga Tuhan menilai. Apakah kita pura-pura gitu ya, apakah kita hanya supaya kelihatan baik di hadapan orang, di depan guru kita, atau kita memang serius melakukannya karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan sekedar untuk dilihat manusia, itu juga dinilai oleh Tuhan. Pada waktu kita bekerja, misalnya, mungkin kita masih work from home, masih di rumah, masih menjalankan pekerjaan dari rumah. Bagaimana cara kita menjalankannya, itu juga dinilai oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, baik dalam kehidupan keseharian kita, juga termasuk di dalam pelayanan di dalam gereja, itu semuanya dinilai oleh Tuhan. Kita akan menerima upah dari setiap apa yang kita kerjakan kalau kita sungguh-sungguh melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, hari ini kita akan membahas spesifik tentang pelayanan di dalam gereja. Kenapa sih teman-teman banyak sekali anak muda yang ogah, yang gak mau untuk pelayanan di gereja? Alasan yang paling sering kita dengar itu biasanya adalah, bukan panggilan saya untuk pelayanan. Panggilan saya mah di marketplace, panggilan saya mah di bisnis, panggilan saya mah di art gitu. Bukan untuk pelayanan gitu. Dan itu adalah sesuatu yang salah. Karena panggilan kita semua itu cuma satu. Panggilan kita adalah untuk menyembah Tuhan. Menjadi penyembah Tuhan itu bicara whole life. Keseluruhan hidup kita, keseharian kita dalam bidang apapun yang kita kerjakan. Jadi alasan untuk kita berkata bahwa saya nggak pelayanan di gereja karena bukan panggilan, itu sesuatu yang salah. Nah, kita belajar hari ini. Kita belajar bahwa segala sesuatu dinilai oleh Tuhan. Termasuk kalau kita bicara skup pelayanan dalam gereja, kita akan belajar hari ini dari kisah anak bungsu dan anak sulung. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kisah ini, tapi kita belajar supaya nanti kita bisa mengerti bahwa pelayanan keseharian kita juga termasuk apa yang kita lakukan di dalam gereja kita itu dinilai. Teman-teman perlu tahu bahwa di ayatnya tadi yang sebelumnya kita baca di Efesus bahwa Tuhan menilai semuanya, Tuhan memberikan upah buat semua orang yang sungguh-sungguh melayani. Nah, jadi pada waktu kita melayani di gereja, entah apapun jenis pelayanan kita,
mau kita pelayanan di mimbar, misal khotbah seperti saya, atau pemain musik, atau worship leader, singer yang kelihatan terpampang di depan, atau bahkan yang di belakang layar yang tidak kelihatan orang, semua upahnya sama, selama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi saat kita misal pelayanan jadi asyir ya, di depan menyambut orang, atau misalnya kalau dalam ibadah online berarti yang menyapa jemaat secara online gitu. Pada waktu kita punya Tuhan di dalam hidup kita, meskipun kita sebagai asyir, meskipun kita sebagai mungkin cuman bawain berita gitu ya, berita warta gitu mingguan, percayalah teman-teman, pada waktu ada Tuhan di dalam hidup kita, senyuman kita, setiap kata yang keluar dari mulut kita, jabat tangan kita buat orang, itu akan bisa membuat hidup orang lain berubah kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Waktu mungkin kita di belakang layar, kita bagian multimedia, atau kalau dalam sekarang konteksnya ibadah online berarti bagian editing video, bagian multimedia yang mempersiapkan dari recording, dari editing, posting di YouTube dan sebagainya macamnya, kan nggak dilihat sama orang. Bagaimana capeknya, bagaimana waktu ngerender itu gagal harus ngulang lagi, bagaimana waktu upload itu filenya besar harus ngulang dari awal, harus ditungguin koneksinya dan segala macam. Orang nggak lihat itu. Tapi pada saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberkati banyak orang yang nanti akan nonton, yang nanti akan lihat, itu dinilai oleh Tuhan. Atau mungkin kita di bagian yang paling nggak kelihatan deh, yang di belakang, mungkin bagian bersih-bersih. Waktu ibadah belum mulai, kalau misalnya kita bicara tentang ibadah di tempat gitu ya, atau setelah selesai beres-beres, tata kursi, bersihin lagi, sapu pel lagi supaya bersih. Orang kan nggak lihat itu, tapi sama upahnya. Waktu kita cuman nyapu ngepel, waktu kita cuman kosek WC, waktu kita jadi asyir, waktu kita di belakang layar yang nggak kelihatan, dan bahkan khotbah atau worship leader yang kelihatan orang, semuanya sama upahnya pada saat kita melakukannya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jadi jangan kita milih-milih, jangan kita berburuk sangka bahwa yang nggak kelihatan mah nggak bakal dinilai gitu oleh Tuhan. Tidak. Kalau tidak dinilai sama manusia bukan berarti tidak dinilai oleh Tuhan. Tuhan menilai setiap apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita tadi akan lihat dari kisahnya anak bungsu dan anak sulung. Nanti teman-teman bisa baca kisah keseluruhannya itu di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ya, kita nggak akan baca keseluruhan karena nanti akan terlalu panjang, tapi kurang lebih kita tahu ceritanya. Ada dua anak ya, anak sulung dan anak bungsu. Yang bungsu minta sama bapaknya itu harta, padahal bapaknya belum mati. Lalu dia pergi foya-foya sampai bangkrut, sampai melarat, baru dia ingat bapaknya lagi. Lalu dia pulang. Waktu pulang, kakaknya ini marah, ngiri. Karena dia merasa selama ini sudah kerja, tahunan sama bapaknya nggak pernah melanggar, tapi malah nggak dapat apa-apa. Sementara adiknya yang sudah foya-foya, sudah habisin duit, udah melarat, udah habis-habisan, pulang malah disambut dengan pesta dan dikasih jubah yang bagus, dikasih cincin. Kan berarti ngambil jatahnya dia dong, hartanya dia lagi dong. Nah, kita mengerti hari ini bahwa ada dua jenis manusia di dunia ini, dan kita akan bicara dalam konteks pelayanan. Kita lihat dulu Lukas 15, saya bacakan ayat 12 sampai 13. Ini bicara tentang si bungsu. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu singkat cerita, anak ini pergi, bangkrut, melarat, lalu balik lagi ke bapaknya. Nah, kita melihat bahwa anak bungsu ini, bapaknya belum mati, tapi sudah minta harta warisan. Lalu bapaknya tetap kasih dan dia pergi. Seorang anak itu kalau misalnya bersikap sebagai anak yang benar, harusnya dia tidak melakukan hal seperti ini. Dia ngerti posisinya sebagai anak. Yang namanya anak dapat warisan, itu nanti dia terima tangan itu setelah orang tuanya nggak ada. Nah, dalam hal ini, si anak tidak memposisikan dirinya sebagai anak yang benar. Sedangkan si sulung, dia tinggal bertahun-tahun dengan bapaknya, dia nggak pernah pergi. Dia menjadi anak yang benar, yang stay dengan bapaknya. Karena memang bapaknya belum meninggal. Satu alasan yang paling
benar pada saat orang-orang muda, teman-teman tidak mau melayani, itu sebenarnya cuma satu. Karena kita tidak tahu posisi kita sebagai anak. Makanya pada waktu kita mau ngomong pelayanan, terutama di gereja, kita harus sadar diri dulu. Sadar diri bahwa posisi kita itu anak. Yang namanya anak itu punya orang tua. Punya satu tempat, punya rumah yang didik dia, yang ajar dia, supaya makin bertumbuh, makin baik, makin jadi orang yang benar. Sama konteksnya dalam hal rohani. Kita nggak bisa bilang saya langsung dengan Tuhan di langit. Nggak bisa. Harus ada bapak, harus ada guru, harus ada tempat rumah yang ngajar kita. Contoh, kalau misalnya teman-teman di rumah, kita punya orang tua ya. Kita punya orang tua, entah meskipun mungkin teman-teman ada yang sudah menikah, berpisah, tapi pada waktu dari kita kecil, kita tinggal sama orang tua kita, bukan? Kita tinggal sama mereka, lalu misalnya nih, kita diajarin dong untuk mandiri, untuk kerja. Dan ini saya bicara konteks yang ideal. Saya nggak bicara orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan segala sesuatu dilayani sampai besar, dikasih, dibantuin. Bukan. Tapi saya bicara orang tua ideal yang mengajar anaknya. Misal, mulai kecil itu udah ikat sepatu sendiri. Mulai belajar pakai baju sendiri. Lalu kita makin besar, diajar cuci piring yang kita pakai habis makan. Atau kita belajar nyapu mulai. Ngepel, bersih-bersih rumah, bantuin mama. Coba teman-teman, pada saat mama kita suruh kita, ayo Kesia, kamu cuci piring yang kamu tadi pakai makan. Saya nggak bisa bilang semaunya, mah bukan panggilan saya buat cuci piring. Kan nggak mungkin ya? Papa kita suruh, ayo Kesia, misalnya papa saya suruh, kamu bantuin mama nyapu sama ngepel. Saya nggak bisa jawab, aduh bukan panggilan saya pak nyapu ngepel, panggilan saya mah main game tidur-tiduran. Kan nggak gitu. Kita nggak bisa mengatasnamakan bukan panggilan pada saat kita ada di rumah kita. Kita cukup tahu diri, kita ngerti, meskipun kita mungkin ngomel, meskipun ngedumel gitu ya. Tapi karena orang tua kita yang di rumah kita, yang di situ kita dikasih makan, dididik, diajarin, ya kita akan tetap kerjakan. Kita akan bantu otomatis, itu yang seharusnya. Itu anak yang benar. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di gereja yang mendidik, yang mengajar, yang mengarahkan kita untuk kita mengerti Tuhan, untuk mengerti firman, mengerti panggilan, untuk kehidupan kita lebih benar lagi di dalam Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa gereja ini adalah rumah kita, maka kita akan bersikap sebagai anak yang benar. Kita nggak pusingin panggilan, kita nggak pusingin yang aneh-aneh, kita akan dengan sendirinya kita memberi diri untuk saya mengerjakan yang memang saya bisa kerjakan, kontribusi apa yang saya bisa lakukan untuk rumah ini. Itu poin yang pertama. Sadar diri dulu bahwa kita adalah anak. Jangan mengatasnamakan bukan panggilan pada saat kita menolak sebuah pelayanan. Kita menolak pelayanan karena memang bukan bidang kita, karena memang kita sudah mengambil yang lain supaya kita nggak terdistract, supaya nggak jadi fokus gitu ya. Itu it's okay. Tapi kalau sama sekali tidak mau dengan alasan bukan panggilan, itu sesuatu yang salah. Anak di rumah tidak memusingkan panggilan atau bukan. Dia tahu bagiannya, kontribusinya sebagai anak itu apa untuk membantu di dalam rumahnya. Bahkan semakin dewasa, anak yang baik yang mengerti pengorbanan orang tua, yang mengerti bagaimana konteks di gereja, pemimpin itu sudah mempersiapkan segala sesuatu, memikirkan banyak hal, menggodok program dan segala macam melalui trial error. Kita mengerti effort perjuangan yang mereka lakukan gak gampang, yang mungkin kita nggak tahu. Waktu kita bisa menghargai itu, kita akan bisa dengan mudah untuk memberi hati, memberi diri untuk apa sih yang bisa lakukan? Saya bisa lakukan apa untuk gereja ini? Kita akan melakukannya dengan senang hati. So, sadar dulu posisi kita ini adalah anak. Jadilah anak yang benar, jangan cuma jadi tamu. Pada waktu kita cuman hari ini pergi ke rumah teman, besok ke rumah teman nginep di sana, besok nginep di sana, nginep di sana, dengan alasan kita nggak mau di rumah banyak diatur, banyak dimarahin, banyak disuruh-suruh, kita nggak mau, kita maunya di tempat tetangga, di tempat teman aja. Kita akan bingung nanti. Hari ini pindah, besok pindah, besok pindah terus. Akhirnya, pada waktu kita berpindah-pindah terus, kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi anak yang benar. Didikan siapa yang mau kita ikutin? Jadi orang seperti apa kita nantinya?
Repot sekali, kita nggak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah anak yang benar, mengertilah posisi kita bahwa kita ini anak. Lalu yang kedua, kita lihat. Saya bacakan Lukas 15 ayat 29 bagian A. Di sini dikatakan bahwa, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini tadi kalau sudah tahu posisi kita adalah anak, ya kita melayani. Nah, kita belajar dari si anak sulung. Kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca. Telah bertahun-tahun aku melayani dan belum pernah aku melanggar. Hal kedua yang kita belajar dari anak sulung ini adalah melayanilah dengan sungguh-sungguh. Sudah tahu kita ini anak, kita memberikan kontribusi, ya lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bertahun-tahun tidak pernah melanggar, ini hebat sekali. Saya belajar melayani di gereja, saya banyak melanggar. Saya banyak diskorsing, apalagi pas awal-awal. Tapi ini orang, anak sulung ini gak pernah melanggar. Berarti totalitasnya, loyalitasnya itu luar biasa. Dan bertahun-tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bukan kemarin, bukan baru. Kesetiaan itu diuji oleh waktu. Ini orang yang setia sekali melayani. Dan kita belajar, waktu kita ngomong pelayanan di gereja, lakukanlah dengan all out, dengan sungguh-sungguh, dengan segala apa yang kita punya. Waktu kita, tenaga kita, skill kita, harta kita, misal uang yang paling gampang yang kita bisa bilang, kemampuan kita apa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Namanya newbie mungkin belum terlalu bagus, latihanlah terus. Jadi jangan, yang penting kan Tuhan melihat hati, ala kadarnya aja nggak apa-apa. Jangan begitu teman-teman. Harus jadi orang yang mengerti bahwa karena saya melakukannya untuk Tuhan, berarti saya harus give the best. Semuanya yang kita punya, kita kasih buat Tuhan. Jadi nggak hitung-hitungan juga sama Tuhan. Kan nggak mungkin pada waktu kita di rumah gitu ya, sama orang tua kita disuruh kerja, lalu kita hitung-hitungan. Ya aku kan tadi sudah ngepel ya, jadi kan mama harusnya ngerjain yang ini itu. Harus ya, apa yang kita memang bisa kerjakan, ya kerjakanlah dengan sepenuh hati. Ini adalah hal istimewa yang si anak sulung punya. Loyalitas dia, kesetiaan dia, dan kesungguhannya dia melayani. Itu patut dijadikan contoh. Dia melayani bahkan tanpa kesalahan. Ini luar biasa. Saya nggak suruh Anda untuk jangan sampai salah. Ya sebisa mungkin untuk kita maksimal. Tapi paling tidak kita belajar berprogres. Kalau memang belum bisa, ya belajar. Kalau sudah, maksimalkan supaya semakin baik pelayanan kita. Jadi pada saat kita sudah melayani, itu bicara tentang bayar harga. Bukan kita cari enak, cari nyaman, cari gampang, bukan. Kita tahu susah, kita tahu nggak enak, kita tahu banyak tantangan. Tapi kita ada di situ, kita memberi diri ini saya mau lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bilang, oke, gereja tempat saya ini adalah tempat saya bertumbuh, dikasih makan firman, diajar banyak untuk ngerti Tuhan. Ya layanilah, ambillah bagian apa yang kita bisa, apa yang kita sanggup untuk kita terlibat di situ, lakukanlah bagian kita. Atau mungkin kita tergerak untuk sesuatu tapi belum bisa. Belajarlah, persiapkanlah diri sampai kita bisa untuk terjun ke dalam pelayanan. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, tapi kita bisa kalau kita memang niat, kalau kita memang punya hati buat Tuhan. Nah, yang ketiga kita belajar, kalau sudah melayani, sudah all out, sungguh-sungguh, harus ada yang kita perhatikan, ada warning yang kita belajar dari si anak ini, terutama anak sulung ya. Lukas 15 ayat 29b sampai 31, nanti teman-teman bisa baca keseluruhannya. Waktu si anak sulung itu komplain, saya bacakan jawaban bapaknya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Pada waktu kita sungguh-sungguh melayani, poin yang ketiga yang kita belajar, jangan sampai kita kehilangan hal yang esensi. Anak sulung ini sudah bagus melayani, sudah setia, tapi dia kehilangan hubungan dengan bapaknya. Dia lupa statusnya itu anak. Dia malah menjadikan dirinya hanya sebagai pekerja, dia nggak menikmati hubungan dengan bapaknya. Dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan.
Jangan sampai kita cuma capek, lelah, pelayanan, merasa semuanya sudah kita lakukan, sampai doa kita lupa, makan kita lupa, keluarga kita lupa, sekolah kita nggak kerjain, semuanya jadi berantakan. Berarti apa yang kita lakukan, pelayanan kita akhirnya nggak jadi berkat. Itu sebuah warning. Ada contoh lain di Alkitab yang harus kita belajar, nggak cuma dari anak sulung dan anak bungsu, tapi ada kisahnya Maria Marta. Maria jangan pikir cuma duduk di kaki Yesus. Selain itu ada yang dia lakukan buat Yesus. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, lalu disekak dengan rambutnya. Itu minyak yang harganya itu jutaan. Kalau di-convert ke rupiah. Nah, kita belajar. Sedangkan Marta, dia melayani dengan kemampuannya dia memasak. Orang lain dengar Yesus, dia yang bekerja keras sendirian, dia masak buat orang. Masak itu susah, apalagi beresinnya itu lebih males lagi. Repot, apalagi Yesus datang nggak sendirian, banyak orang. Capek. Mana kalau menunya misalnya lebih dari satu. Jadi sudah sungguh-sungguh, sudah all out, sudah mengerjakan bagiannya masing-masing. Jangan sampai terdistract. Marta pun sama, pada saat dia sudah melayani dengan talenta dia, kemampuan dia masak, dengan tenaga dia, dengan semua yang dia bisa, dia terdistract dengan satu hal. Pada waktu dia merasa lelah dan orang lain cuma duduk-duduk, kemudian dia komplain, dia mengeluh. Tuhan, kenapa aku capek sendirian? Suruh dong itu bantuin aku. Kadang di gereja, distraction ini ada. Di pelayanan, distraction ini seringkali menjadi penghalang kita. So, pada saat kita sudah pelayanan, jangan sampai kehilangan esensi. Esensi apa? Jangan sampai kehilangan hubungan dengan Tuhan. Pastikan meskipun kita terlibat pelayanan apapun, jangan sampai hubungan pribadi dengan Tuhan itu hilang. Karena apa yang kita kerjakan sia-sia. Pengenalan akan Allah itu jauh lebih menyenangkan Tuhan daripada kesibukan. Kesibukan kita, pelayanan kita, itu adalah bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi teman-teman jangan sampai salah konsep. Lalu yang kedua, jangan terdistract dengan apapun. Pada saat kita merasa lelah, pada saat kita merasa, kok yang lain nggak bantuin, kok yang lain nggak diperlakukan seperti saya, kok yang lain kayaknya lebih enak, hati-hati, itu jebakan iblis. Orang yang dewasa itu mengerti bahwa orang punya makanan sendiri-sendiri. Ada waktunya makanan keras, ada waktunya minum susu. Kalau kita dilepas, kita sudah bisa ditegur, diajar, kita dikasih kepercayaan yang besar, tanggung jawab besar, berarti kita dianggap mampu. Jangan banding-bandingkan dengan orang yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus ke depan, all out buat Tuhan, lakukan semuanya buat Tuhan. Nah, hari ini teman-teman, biar kita belajar. Khotbah yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa jangan menjadikan pelayanan itu sebagai sebuah hal yang sepertinya itu mengerikan. Bukan. Pelayanan, terutama konteksnya di sini di gereja, adalah bagian ucapan syukur kita karena kita adalah anak. Jadi kita melakukan bagian kita, kontribusi kita untuk rumah di mana kita dididik, diajar, dikasih makan firman, dididik untuk kita ngerti Tuhan. So, kita belajar, ngerti dulu posisi kita sebagai anak. Ngertilah kita anak, bukan tamu, jangan cuman pindah-pindah. Udah tahu rumahnya, bersikaplah sebagai anak yang benar. Yang kedua, kita belajar. Waktu kita sudah jadi anak, lakukan kontribusi kita, layanilah dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, pada saat kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, bayar harga dan segala macam, jangan sampai kita kehilangan esensi. Hubungan dengan Tuhan, doa, baca firman kita harus tetap jalan, hubungan pribadi dengan Tuhan harus tetap ada, dan kita jangan sampai terdistract, kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa sendirian, kita merasa dibedakan, itu yang kita harus waspadai. So, hari ini buat teman-teman yang belum terlibat pelayanan, tapi kita sudah menetap di gereja ini, ayo ambil bagian, datangi koordinator anak muda, kita tanya bagian apa yang kita bisa berikan atau apa yang bisa kita lakukan, kita tanyakan. Lalu yang berikutnya, kalau kita sudah terlibat pelayanan, all out lah, lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biar firman yang sederhana ini bisa memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami belajar, kami jadi anak-anak muda yang melayani. Kami punya kasih, kami mengerti bagian kami sebagai anak.
Di mana kami dididik, diajar, di mana kami bertumbuh, kami boleh do something di situ. Dan biar kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Engkau yang tolong kami, Engkau memampukan kami untuk kami mengambil keputusan menjadi anak-anak muda yang berbeda, yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wow, terima kasih banyak Kak Kesia buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman, dapat sesuatu yang baru? Si dapat dong. Ayo teman-teman, kita buka hati kita biar firman Tuhan bisa masuk dalam hati kita, mengubahkan kita, biar kita bisa serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan lupa nanti malam, jam 7 malam, Radiance akan mengadakan podcast. Link dan info selanjutnya akan disebar di grup Hamba Allah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.